Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, iseng-iseng kali ini tidak membicarakan tentang Manchester United. Bukannya tidak menarik atau seperti apa. Enggak. Gue ingin membahas tim nasional kali ini, dimana di channel Football United juga sering gue bahas terkait dengan tim nasional, dimana akan memperebutkan tiket terakhir ya kan, menghadapi Guinea di Paris, di kompleks latihan tim nasional Perancis. Ini akan menjadi laga yang tertutup, tapi kabarnya akan tetap disiarkan. Bahkan bisa streaming kalau nggak salah di websitenya FIFA. Tapi yang jelas ini akan menjadi peluang terakhir bagi tim nasional Indonesia U23 untuk bisa ke Olimpiade Paris di musim panas nanti, di sekitar bulan Juli Agustus ya. Juli Agustus, pokoknya musim panas lah ya. Nah, bagaimana peluangnya? Begini, timnas memiliki 3 kesempatan ke Olimpiade. Menghadapi Uzbekistan, menghadapi Irak, dan juga menghadapi Guinea. Menghadapi atau tiket melalui Uzbekistan, menurut gue ini yang paling berat. Kenapa? Sudah pernah gue singgung, baik itu preview dan juga review, memang Uzbekistan ini salah satu unggulan di Piala Asia kemarin. Mereka sangat solid, bahkan ya mereka akhirnya bisa ke final dan bisa ditundukkan oleh tim besar juga, Jepang. Dengan segala kontroversi yang terjadi pertandingan antara Indonesia dan juga Uzbekistan, tapi terlihat juga secara kualitas Uzbekistan masih sangat jauh lah dibandingkan dengan tim nasional Indonesia, sehingga menurut gue itu memang yang paling sulit untuk bisa meraih tiket melalui Uzbekistan. Artinya ketika menang kan pada saat itu Indonesia ke final pasti dapat tiket ke Olimpiade kan, itu paling sulit menurut gue. Lalu yang paling mudah sebenarnya menurut gue adalah kemarin ketika menghadapi Irak. Karena Indonesia ini punya peluang atau punya pengalaman yang sangat banyak menghadapi tim dari Asia. Selain juga ketika di Piala Asia ya, menghadapi tim-tim dari Asia tentu saja, termasuk tuan rumah Qatar dan juga Jordan. Tapi juga Indonesia kan di persiapannya melakukan uji tanding juga menghadapi tim seperti Uni Emirat Arab, lalu juga menghadapi Saudi Arabia. Jadi mereka punya pengalaman menghadapi tim dari Jazirah Arab. Hanya saja memang pada saat itu Indonesia, gue nggak tahu kenapa ya, seakan kehilangan kreativitas dan momentum itu lepas, harus tunduk menghadapi Irak. Tiket lepas nih, itu yang paling mudah. Menghadapi Guinea, ya di antara Uzbekistan dan juga menghadapi Irak. Artinya ini bukan laga yang mudah, walaupun status Guinea ini sebagai peringkat keempat di Piala Afrika, tapi bagaimana perjalanan mereka juga cukup harus diwaspadai. Mereka kalah menghadapi tuan rumah Maroko, mereka menang menghadapi Kongo, mereka menahan imbang Ghana, lalu di semifinal mereka hanya kalah tipis menghadapi Mesir, dan mereka pun hanya kalah adu penalti menghadapi Mali. Dan bagaimana mereka juga ketika melakukan uji tanding ya, mereka menghadapi Amerika Serikat. Dan mereka juga dari sisi pemain utamanya, mereka punya banyak pemain ini yang memang statusnya adalah di klub Eropa. Dan ingin gue tekankan di sini juga ya, memang pemain Afrika tuh banyak di Eropa, dan mereka juga ketika mereka bermain di klub Eropa, besar kemungkinan bahwa ya mereka tuh sebenarnya sudah dari kecil mereka tuh di Eropa gitu. Artinya memang didikannya itu didikan Eropa dari kecil. Hanya saja paspor saja mereka tetap paspor Guinea. Ini banyak sekali terjadi. Belum lagi akademi-akademi klub Eropa yang juga banyak sekali di Afrika. Ini juga menjadi hal yang mungkin membedakan ya situasi dengan tim nasional Indonesia, di mana tim nasional Indonesia ini kombinasi ya kan, pemain lokal dan juga pemain dari luar, artinya naturalisasi. Pemain-pemain naturalisasi ini ya mereka memang besar di Eropa, lalu mereka harus dikombinasikan lagi dengan pemain-pemain lokal. Sejauh ini Shin Taeyong mampu melakukannya dengan bagus, tapi Guinea ini mereka menurut gue lebih mungkin lebih solid gitu, karena memang lebih banyak pemain yang besar dari Eropa, dan ini yang harus diwaspadai. Pemain dari Afrika biasanya mereka lebih mengandalkan kemampuan fisik, tapi juga pemain Guinea tentu saja dengan pengalaman di Eropa ya, artinya individu-individu yang memang besar di Eropa ini, mereka juga
punya sistem gitu, dan ini yang menjadi ciri khas sepak bola Eropa yang harus diwaspadai juga oleh tim nasional Indonesia. Tim nasional Indonesia tentu saja akan tampil tanpa Justin Hubner ya, dan juga Rizky Ridho. Dewangga kabarnya akan masuk menggantikan. Tapi sekali lagi sih, gue berpikir selain unsur teknis, bagaimana unsur non teknisnya akan memegang peranan yang juga sangat besar. Ini pertandingan sangat menentukan bagi kedua negara. Bertanding di Perancis menurut gue dari tempat pertandingannya saja ini sudah lebih memberikan keuntungan, sehingga mungkin akan lebih diunggulkan ya, yaitu adalah Gini ketika menghadapi tim nasional Indonesia. Dan dari situ gue berpikir sih memang Gini akan ya statusnya lebih diunggulkan. Indonesia butuh tampil dengan nyali tinggi, dengan mental juga yang besar. 2 kali kekalahan menghadapi Uzbekistan dengan segala kontroversinya, kartu merah ya kan. Lalu juga ketika menghadapi Irak kalah dengan perpanjangan waktu. Hal demikian gue harap tidak diperpanjang lagi, artinya belum lagi serangan ya kan, Marcelino Ferdinand yang banyak juga mendapatkan serangan, beda kritikan ya menurut gue. Gue harapkan ini tidak memperparah keadaan gitu loh, karena tim ini butuh motivasi yang besar, dan motivasi secara kolektif ini hadir dari individu-individu yang memiliki motivasi besar juga. Gue harapkan tetap Indonesia bisa lolos, walaupun gue prediksi ini akan menjadi pertandingan yang berat juga. Gue harapkan Indonesia bisa menorehkan sejarah lagi, tapi tantangan yang mereka hadapi ini juga luar biasa. Tapi tentu saja dengan kesulitan dan juga tantangan yang besar itu, kalau Indonesia bisa mengatasinya, maka mereka memang sangat layak untuk ada di Olimpiade Paris musim panas nanti. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.